Nah, hari ini secara khusus ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kami atau dari komen ini yang kemudian ditangani oleh tim dari program Kamu Hebat. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Sebetulnya orang mati itu kemana sih? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baca ini antara bingung, antara lucu, sama sekaligus tertantang, saudara, karena ini pertanyaan yang seru, ya kan? Sebetulnya orang mati kemana sih, ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah diberkati dengan program ini, jangan lupa share, ya kan? Jangan lupa like-nya. Dan jangan lupa kalau ada lonceng dibunyikan, saudara, sehingga kita tahu saudara ada. Lalu kemudian yang belum subscribe boleh subscribe, sehingga kita selalu jadi komunitas yang kuat dalam program Kamu Hebat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus seperti sudah saya singgung, kita akan membahas tentang orang mati itu kemana sih? Iya kan? Ya kemana ya? Ke kuburan. Jayus. Iya kan? Nah, ayo mari kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Lihat, Alkitab buat sebuah terobosan yang aneh. Orang kalau lihat orang mati, aduh kesiannya dia mati, aduh kenapa dia mati, wah gitu ya kan. Tapi kita bilang berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, we know bahwa mungkin kematian menyedihkan, tapi kematian bukan mendatangkan tekanan. Kenapa? Karena justru dalam kematian kita tahu kemana orang yang mati itu pergi, sehingga nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kita tahu, makanya kita bilang berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Nah, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, ini menarik untuk kita bisa lihat apa yang terjadi setelah kematian. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Lihat, sehebat apapun orang kaya, sekuat apapun dia itu. Ayat 22 bilang, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa ke malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin mati. Kenapa orang miskin mati? Karena orang kaya tidak peduli. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak peduli mengakibatkan kematian orang lain. Ayat 23, tapi dengar, sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun dia, ayat 23 bilang, orang kaya itu juga mati. Engkau boleh pejabat kah, engkau boleh orang kaya kah, engkau boleh orang hebat, engkau pasti mati. Pertanyaannya bukan kita mati atau tidak mati. Pertanyaan yang pertama, kapan kita mati? Lalu yang kedua, kalau kita mati, kita kemana? Pertanyaan yang ketiga, sudahkah kita siap kalau kita mati? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, matinya itu pasti. Tapi sudahkah kita siap? Tahukah kita kapan kita mati? Lalu kemudian, kemana kita setelah kematian? Nah, ini yang Alkitab punya jawaban yang luar biasa. Dikatakan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara dia menderita, dia lihat, wow, Lazarus yang tadinya miskin sekarang duduk di pangkuan Abraham. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus. Lihat, gaya sombongnya, meskipun udah sampai neraka masih ada. Coba lihat di sini, katakan, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus. Dia pikir, ini kan yang bisa disuruh-suruh, ini kan cuma pengemis. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketahuan jahatnya hatinya, ketahuan busuknya hatinya, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan kau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya kau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat, kata Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan banyak hal tentang kematian. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, buat kita orang percaya, kematian bukan misteri. Buat kita orang percaya, kematian itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, dan sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan. Makanya saya pelajari, setiap orang mati langsung mendapat tempat. Saya ulangi sekali lagi, dalam iman Kristen kita percaya setiap orang mati langsung mendapat tempatnya. Orang miskin mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya mati, ada di tempat penghukuman. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan kita tidak percaya pertama arwah penasaran. Apakah dibunuh, ataukah bunuh diri. Tetap kekristenan tidak mengenal istilah arwah penasaran. Arwah penasaran itu tetap adalah iblis yang menyamar. Yang kedua, kekristenan tidak percaya dan tidak mengenal istilah arwah gentayangan. Arwah gentayangan tetap iblis yang menyamar. Dan yang ketiga, misalnya arwah ditolak bumi dan ditolak langit. Ada orang yang berkata, wah dia karena bermain sama kuasa kegelapan, dia arwahnya ditolak langit, ditolak bumi. Itu semua adalah permainan roh setan, saudara, yang bersembunyi, ya kan? Karena iblis menyamar, dia bersembunyi di balik orang-orang tertentu supaya manusia lebih percaya, oh ini mami, ya kan? Oh ini papa, oh ini mertua, oh ini si dia nih. Sekarang dia jadi arwah gentayangan karena dia matinya mati penasaran. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu cara iblis untuk mengacaukan sehingga akhirnya kita terfokus hanya pada setan dan segala permainannya. Nah, saya pelajari kekristenan percaya ada dua pengadilan utama. Yang pertama takhta putih. Coba lihat Wahyu 20 ayat 11, 12 dan 15. Dikatakan, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar, dan dia, Kristus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, perhatikan baik dari Wahyu pasal 20 ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang mati pada akhir zaman nanti ketika Yesus datang kembali, dia harus menghadapi dua pengadilan. Yang pertama namanya takhta putih. Semua besar kecil, tua muda, siapapun dia harus berhadapan dengan takhta itu. Dibuka semua kitab, salah satunya bernama kitab kehidupan. Dan yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak ada namanya. Hanya dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Nah, yang kedua, ada takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9-10 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua, siapa semua di sini? Orang-orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya akan menghadapi dua takhta pengadilan Kristus. Yang pertama takhta putih, yang kedua takhta pengadilan Kristus. Takhta putih dipisahkan antara kambing dan domba, neraka atau surga. Tetapi takhta pengadilan Kristus, yaitu pengadilan untuk masing-masing mendapat ukuran mahkota yang layak sesuai dengan kesetiaannya. Jadi jelas dalam Alkitab dikatakan ada yang ke surga dan ke neraka. Namun sebelum pengadilan Kristus ada tempatnya masing-masing. Apa maksudnya ada tempatnya? Yang pertama itu pangkuan Abraham. Itu belum surga. Karena surga baru nanti akan terbuka ketika Kristus belum di takhta. Jelas. Tetapi istilahnya Firdaus atau pangkuan Abraham. Tapi yang kedua, yaitu tempat penghukuman. Apakah tempat penghukuman di mana orang kaya itu ada itu namanya neraka? Belum.
Itu baru tempat penghukuman. Karena neraka baru nanti setelah Kristus datang kembali sebagai Imam Mahdi. Kalau begitu berarti apa tugas kita? Yang pertama, pastikan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi jelas kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, pastikan kita menuruti firman. Karena kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita tetap hidup dalam daging, kita tetap hidup mau-mau kita tetap hidup dengan cara-cara duniawi, maka kita pun tidak layak. Jadi pastikan kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita taat dan setia pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menerima kepastian keselamatan kekal? Jalani panggilan. Karena setiap orang yang sudah diselamatkan akan dipilih dan dipanggil Tuhan. Diberi tanggung jawab ilahi oleh Tuhan. Untuk membawa damai, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi, ada panggilan. Pertanyaannya, kita setia nggak dengan panggilan? Atau kita ngambek? Atau kita putus asa, atau kita kecewa? Tapi karena kita tahu upahnya adalah sorga, apapun yang terjadi kita bertahan. Dan yang keempat, pastikan hidup kita penuh dengan sukacita. Karena Alkitab bilang, apapun yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan mau kita lakukan apapun dengan sukacita. Bukan dengan mengeluh, bukan dengan bersungut, bukan dengan duka, bukan dengan paksa. Tapi lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Karena Kristus yang telah memilih dan menyelamatkan kita adalah Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan selalu memberi yang terbaik buat kita. Haleluya, saudaraku. Buat saya adalah kebanggaan untuk dapat sharing, menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, saling menguatkan dalam terang Tuhan. Sehingga melalui program PHCM ini, kita saling berinteraksi, saling menguatkan, saling mengarahkan, agar pada dasarnya setiap kita hidup seterus firman Tuhan, berjalan kata Alkitab makin lama makin kuat, berlari tidak menyerah, berjalan tidak menyelemah, karena Tuhan pembela kita selalu menyediakan yang terbaik. Kesimpulan saya, satu, setiap orang pasti mati. Yang kedua, setelah mati ada dua tempat, sorga atau neraka. Tapi sorga atau neraka baru nanti kita terima setelah Yesus datang kembali. Tapi sekarang ada pangkuan Abraham dan ada tempat penghukuman. Bagaimana supaya kita bebas dari tempat penghukuman? Pastikan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pastikan apapun yang terjadi, kita nggak mudah diombang-ambingkan. Pastikan apapun yang terjadi, kita mengerti panggilan kita, tanggung jawab kita untuk tetap setia dan bertahan sampai kesudahannya. Dan pada akhir, pastikan apapun terjadi kita tetap bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap semangat, kamu hebat. Sampai minggu depan kita membahas PHCM selanjutnya, lebih keren lagi, lebih seru lagi. Haleluya.